Setelah sekian lama menghilang dari dunia hiburan karena masalah kesehatan, kabar terbaru mengenai Tukul Arwana akhirnya kembali mencuri perhatian publik. Komedian legendaris tanah air itu muncul dengan raut wajah yang lebih semeringah dan kondisi yang terlihat jauh lebih bugar. Kabar bahagia ini pertama kali terungkap melalui unggahan dua sahabat lamanya, Pepi dan Vega Darwanti, di akun media sosial mereka. Keduanya memperlihatkan momen hangat saat merayakan ulang tahun Tukul Arwana pada Senin, 20 Oktober 2025, yang berlangsung penuh keharuan dan kebahagiaan. Dalam video yang dibagikan Pepi di akun Instagram pribadinya, tampak suasana hangat menyelimuti perayaan tersebut. Tukul yang duduk di kursi terlihat lebih segar dan tersenyum tipis, menandakan bahwa kesehatannya mulai membaik. Meski belum banyak berbicara, ia beberapa kali mengangkat jempol dan memberikan senyuman kepada kedua sahabatnya, seolah ingin menyampaikan rasa bahagia dan terima kasih atas perhatian serta dukungan mereka selama ini. Ini ngapain jempol? Gua nggak pernah bercanda gitu sekarang. Gue diam aja. Ada pepinya tuh mas tuh. Awas kebakar jempolnya. Oh bapak tuh itu ceritanya aku tuh di situ, ingat nggak tuh kursi merah? Tuh mas. Pepi bawa solar ya? Masa sih? Pepi bawa solar. Pom bensin kali ah. Nih. Semoga kita doain, kita berdoa dulu ya. Semoga di ulang tahun Mas Tukul yang ke-25 ya. Iya kan? Iya bener. Karena seniman tuh umurnya cuma sampai 25 dan nggak nambah lagi. Ya. Iya tetap muda. Tetap muda, awet muda. Awet muda tetap. Doa yang terbaik buat Mas Tukul ya. Amin. Potong diri ya. Biar bagi banyak ya, yang penting ini kebagian ya semuanya ya. Ikhlas ya, ikhlas ya. Ikhlas, saya gue motong apaan? Sapi kali ah. Suapin nggak? Enggak, Mas Tukul mau dikunyahin mau Mas. Kacang kali ya. Emak kacang dikunyahin baik. Ini dengan pelepasan burung unta. Yang penting orang tua bercandain. Persiapan keren yang hangat dari jauh. Seperti diketahui, Tukul Arwana sempat mengalami pendarahan otak atau pecah pembuluh darah di kepala beberapa tahun lalu. Peristiwa itu menjadi titik balik besar dalam hidupnya yang secara drastis mengubah perjalanan karir dan kesehariannya. Presenter kondang yang dikenal dengan jargon khasnya, kembali ke laptop, terpaksa harus mundur total dari dunia hiburan yang telah membesarkan namanya selama puluhan tahun. Keputusan tersebut diambil demi fokus menjalani proses penyembuhan panjang dan intensif di bawah pengawasan tim medis serta dukungan penuh keluarga. Salah satu dampak paling berat dari kondisi yang dialaminya adalah afasia, yaitu gangguan kemampuan berbicara akibat kerusakan pada otak.
Hal ini tentu menjadi pukulan besar bagi seorang entertainer seperti Tukul, yang selama ini dikenal karena kepiawaiannya berkomunikasi dan mengocok perut penonton dengan celetukan khasnya. Sejak saat itu, pihak keluarga memilih untuk menjaga privasi Tukul Arwana dengan ketat demi memastikan proses pemulihannya berjalan maksimal tanpa tekanan publik. Meski demikian, kini tanda-tanda pemulihan mulai terlihat dan keluarga pun mulai lebih terbuka mengenai kondisi terkini sang pelawak legendaris. Manajer Tukul, Kimon, mengungkapkan bahwa perkembangan kesehatan Tukul terus menunjukkan kemajuan signifikan. Kondisinya Mas Tukul saat ini jauh lebih membaik, seperti bisa mengunyah jauh lebih baik yang keras-keras, lalu pemahamannya lebih baik, daya tahan tubuhnya untuk menopang itu jauh lebih baik. Jadi kemarin-kemarin kan sempat belum kuat ini, belum kuat itu, tapi sekarang jauh lebih baik. Untuk kondisi Mas Tukul memburuk sebenarnya tidak, karena memang Mas Tukul masih menjalani terapi seperti fisioterapi, wicara, okupasi itu. Dan Mas Tukul masih dijaga oleh, setahu saya ya, masih dijaga oleh 2 perawatnya yang 24 jam menunggu Mas Tukul atau menjaga Mas Tukul. Setahu saya untuk daya ingat terakhir yang saya dapat update dari dokter itu memang akan ada sedikit kendala untuk long term memorinya saat itu. Jadi waktu itu kalau nggak salah saat Kang Sule menengok itu Mas Tukul sempat berpikir mungkin ya, kalau bahasa zaman sekarang tuh bilangnya loading ya, berpikir dulu ini siapa. Akhirnya setelah Kang Sule ngomong, Pak Haji Andre ngomong, langsung connect ini Kang Sule dan Haji Andre, seperti itu sih. Jadi memang untuk long term memory agak terganggu karena memang Mas Tukul kan sakitnya stroke ya Mas ya, disertai pendarahan otak. Jadi memang efeknya bisa seperti itu. Mas Tukul itu ada 85 cc atau seginilah, setengah gelas air mineral yang 330 ml itu ada di otaknya Mas Tukul, di mana memang karakteristik air itu menekan. Jadi memang itu serangan yang sangat fatal sebenarnya, sudah stroke disertai pendarahan otak. Recovery-nya akan jauh sangat lama. Sangat lama. Jadi recovery-nya sangat lama. Alhasil ya memang kesabaran keluarganya Mas Tukul sekarang yang harus bisa dibilang ya harus sabar Mas Tukul untuk recovery seperti itu. Memang sejauh ini sih memang yang saya tahu memang itu serangan fatal, sangat fatal untuk seseorang kena stroke disertai pendarahan otak. Selama ini yang saya tahu untuk biaya Mas Tukul setiap bulannya ya berobat jalan itu memang kan Mas Tukul bagaimanapun masih punya usaha seperti kosan, memang aset-asetnya beliau juga masih banyak ya setahu saya. Jadi memang kemungkinan memang dari perputaran uang di bisnis kosannya Mas Tukul yang sekarang dihandle oleh putrinya. Meski kabar membahagiakan mengenai membaiknya kondisi Tukul Arwana membawa kelegaan bagi banyak pihak, namun suasana positif tersebut sempat ternoda oleh ulah oknum tak bertanggung jawab. Beberapa waktu lalu, beredar kabar bohong di media sosial yang menyebutkan bahwa sang komedian meninggal dunia. Isu menyesatkan itu muncul di sejumlah platform digital, disebarkan oleh beberapa akun anonim dengan narasi provokatif yang menyebutkan bahwa Tukul Arwana meninggal selepas salat. Unggahan tersebut sontak menyebar luas dan menimbulkan kepanikan di kalangan warganet, terutama para penggemar yang selama ini mengikuti perkembangan kondisi kesehatannya. Namun, tidak butuh waktu lama untuk memastikan bahwa informasi tersebut adalah kabar hoaks. Setelah video terbaru yang diunggah oleh Pepi dan Vega Darwanti memperlihatkan kondisi terkini Tukul yang masih hidup dan tampak sehat, kebenaran pun terungkap. Lalu, seperti apa reaksi Kimon selaku manajer menyikapi hal tersebut? Saya belum tahu informasinya, karena memang jujur aja banyak sekali DM ataupun WhatsApp yang masuk ke media sosial saya hanya menanyakan bagaimana kabar Mas Tukul.
Saya ingin menyampaikan bahwa Mas Tukul sekarang ya jauh lebih baik, lebih sehat. Ya minta doanya. Memang Mas Tukul harus prosesnya agak lama untuk sakit stroke disertai pendarahan otak. Jadi memang fans-fansnya Mas Tukul banyak banget yang DM ke saya pada khususnya. Kalau enggak di kolom komentar, gimana kabar Mas Tukul, gimana kabar Mas Tukul, itu sih. Jadi ya dengan adanya saya diwawancara seperti ini ya, puji Tuhan alhamdulillah jadi memberikan informasi yang terbaik untuk fans-fansnya Mas Tukul. Saya berharap semoga, mungkin nggak cuma harapan saya, ini harapan bisa dibilang fans-fansnya Mas Tukul, rekan-rekan terdekatnya Mas Tukul. Semoga Mas Tukul pulih lagi. Ayo Mas, sembuh Mas, sehat Mas, syuting lagi Mas, syuting lagi di Indosiar. Kita bikin one man show lagi Mas, syuting lagi, menjadi sosok yang fenomenal lagi. Saya kangen sama sebutan kristalisasi keringatnya. Semoga Mas Tukul lekas pulih, lekas sehat. Kita syuting lagi Mas, kita menghibur seluruh rakyat Indonesia. Semangat Mas Tukul.